Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya akan membawakan penekanan pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari untuk pelajaran yang keempat kali ini. Judul pelajaran kita kali ini adalah Tuhan mendengar dan melepaskan. Pada pelajaran hari Minggu dikatakan tulang-tulangku tidak terlindungi baginya. Mazmur 139 ingin mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Dia tahu sejak kita berada dalam rahim ibu. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu pikiran dan perkataan yang akan kita ucapkan. Bahkan ketika kita hendak mendaki langit katanya, hendak ke dunia orang mati atau ke ujung laut, Tuhan pun sudah ada di sana. Tuhan itu maha baik. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Mengenal kita dengan sangat baik pula. Pelajaran hari Senin. Jaminan pemeliharaan Allah. Di dalam Mazmur 121 dikatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ini menandakan bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan hidup seseorang. Kemudian di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Tuhan sebagai penjaga yang tidak terlelap. Menyatakan bahwa Tuhan selalu siap dan waspada untuk bertindak demi kebaikan dan kepentingan kita semua. Kemudian di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Tuhanlah naunganmu katanya. Ini mengingatkan kita tentang tiang awan dan juga tiang api pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya Tuhan menyediakan perlindungan jasmani dan rohani bagi umat-umatnya. Kemudian di ayat yang kelima juga dikatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu. Apa artinya? Menyatakan kedekatan dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, jaminan pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan umatnya. Pelajaran hari Selasa. Tuhan tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Mazmur 17 dan Mazmur 91 adalah mazmur yang disampaikan untuk menegaskan bagaimana Tuhan dapat menjadi jaminan perlindungan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tempat perlindunganku. Tuhan kubu pertahanan. Tuhan perisai dan pagar tembok. Tuhan perteduhan. Tampaknya penulis Mazmur menggunakan gambaran-gambaran tempat perlindungan yang paling aman dalam budaya penulis ketika itu. Hal yang juga sering digunakan adalah dalam naungan sayapmu. Penulis menggunakan gambaran seekor burung elang. Atau di dalam kitab Matius menggunakan gambaran seekor ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dan ini menandakan Tuhan tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Kemudian pelajaran hari Rabu, pembela dan pembebas. Mazmur 114 bercerita tentang pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Untuk merespon situasi itu, ini gaya bahasa pemazmur katakan, laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Dan batu yang keras menjadi mata air. Apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur? Ia ingin mengatakan bahwa ketika Tuhan yang melakukan pembebasan, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalanginya. Termasuk kekuatan alam sekalipun. Tuhan Sang Pencipta berdaulat atas segala ciptaannya. Laut, sungai, gunung, bukit, itu semua mewakili kekuatan-kekuatan alam dan juga manusia yang menentang atau menghalangi Tuhan atau kuasa Tuhan. Kemudian, pelajaran hari Kamis, bantuan dari bait suci. Di dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan Tuhan menegakkan tahtanya di sorga. Tetapi kemudian Mazmur 145 ayat 18 katakan Tuhan dekat dengan semua orang yang berseru-seru kepadanya. Bagaimana memahami kedua hal ini? Tuhan di sorga tapi dia juga dekat. Untuk memudahkan kita berpikir, Tuhan memberikan gambaran bagi kita. Di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, Tuhan perintahkan Musa untuk membangun kemah suci yang nanti kemudian akan menjadi bait suci. Kemudian
Apa tujuannya? Tuhan katakan, Musa, engkau harus membangun tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal berada di tengah-tengahmu. Artinya, ketika bangsa Israel berkemah, Tuhan juga ingin berkemah bersama dengan mereka. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah berada di tengah-tengah mereka, Tuhan sudah dekat. Dan Tuhan menjadi pelindung bagi umat-umatnya. Mazmur 3 ayat 5 dan Mazmur 18 ayat 7. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari bait-Nya yang kudus. Lihat ini. Semua tindakan-tindakan penyelamatan dan penjagaan tadi, semuanya sudah digambarkan Tuhan dengan sangat baik melalui kehadiran bait suci. Ada dua hal yang dilambangkan oleh bait suci. Pertama, bait suci melambangkan kehadiran. Atau Tuhan bersemayam secara pribadi di tengah-tengah umatnya lewat bait suci itu. Kemudian yang kedua, bait suci juga mewakili penebusan umat Tuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dua upacara yang penting, upacara korban harian dan upacara korban pendamaian yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Mengingatkan kita tentang peranan Yesus yang melakukan segala sesuatu demi kepentingan keselamatan kita semua. Betapa mahal dan berharganya peranan Yesus yang dijelaskan melalui bait suci. Pengalaman para pemazmur ini adalah pengalaman yang mereka alami dengan nyata dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka saksikan bahwa Tuhan mengenal mereka, memelihara, melindungi, membela, membebaskan, dan juga menebus mereka. Maka harusnya kita juga menyadari hal yang sama juga terjadi bagi kita. Tuhan mengenal Anda dan saya. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, membela, bahkan menebus Anda dan saya. Oleh sebab itu, hal ini harusnya meneguhkan iman percaya kita untuk mempercayai Tuhan seutuhnya dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan mendengar seruanmu dan Tuhan akan membebaskanmu dari kesesakan. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Semoga dapat membantu Anda ketika Anda menyelidiki sendiri pelajaran Sekolah Sabat dan akan menjadi berkat bagi kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati.